Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Bagaimana jadinya jika satu keluarga melakukan pesugihan dengan jenis yang berbeda-beda? Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Si pengurang dewa dan saya kembira tetap Jawa Barat 2011. Malam sebelum pemberangkatan. Namanya adalah Mita. Dia adalah seorang anak yatim piatu dan tinggal bersama dengan salah seorang pamannya yang berada di Jawa Barat yang bernama Ustadz Hambali. Ustadz Hambali sendiri memiliki sebuah pesantren di sana, dan kebetulan setelah kematian kedua orang tuanya, Mita diasuh oleh Ustadz Hambali bersama dengan istrinya. Mita menutup Al-Quran miliknya. Ia kemudian meletakkan kembali kitab suci tersebut di sebuah lemari khusus penyimpanan Al-Quran. Tepat di daun pintu telah berdiri pamannya yang bernama Ustadz Hambali. Mita. Iya Pak Le. Ada yang ingin Pak Le bicarakan sama kamu. Sebentar Pak Le, Mita lepas mukena dulu. Mita pun segera melepas mukenanya dan segera menggunakan hijab. Ia kemudian langsung keluar dari kamarnya untuk menemui Pak Le Hambali yang sudah menunggunya di ruang tamu. Apa yang ingin Pak Le bicarakan? Begini, kamu yakin kamu ingin pergi ke daerah timur, tempat ayah kamu dilahirkan dan dikuburkan di sana? Iya Pak Le. Mita ingin ziarah sekaligus ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara bapak yang lain. Ustadz Hambali adalah adik dari Pak Darmo, ayah Mita. Semenjak Pak Darmo dan juga istrinya yaitu Ibu Asim meninggal dunia, Ustadz Hambali membawa Mita ke Jawa Barat untuk tinggal bersamanya di salah satu pesantren di sana. Tapi kamu belum pernah ke sana loh Mita. Apa nanti gak nyasar? Pak Le takut kamu malah kenapa-napa di sana. Insya Allah aman Pak Le. Lagian juga Pak Le kan sering bilang ke Mita, segala sesuatu itu harus kita serahkan kepada Allah. Apalagi jika kita niatnya baik, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga, ucap Mita saat mengingat kutipan-kutipan yang biasa Ustadz Hambali berikan kepada santri-santrinya. Bukan itu yang Pak Le khawatirkan. Sudah hampir belasan tahun Mita kita gak pernah main ke sana, dan mungkin seharusnya kita tidak harus ke sana. Mita bingung mengapa Pak Le-nya sendiri seperti melarang Mita untuk mendatangi tempat tersebut. Bukankah saudara-saudaranya juga ada di sana? Tapi alasannya apa Pak Le? Pak Le gak bisa jelaskan dan kasih tahu Mita, tapi kamu jangan ke sana. Mita hanya terdiam, dia tidak mengatakan apapun. Seperti yang sudah-sudah terjadi, Pak Le-nya ini jarang sekali memberikan larangan kepada Mita, namun teruntuk kepergiannya menuju ke desa tempat ayahnya dilahirkan, sekaligus juga dikuburkan di sana, Pak Le-nya seperti tidak rela jika Mita harus berkunjung ke sana. Sekarang lebih baik kamu di sini saja, bantu ibu dan juga Pak Le buat ngajar-ngajar anak-anak di sini. Tapi Pak Le, Mita kangen bapak sama ibu. Mita pengen datang ke kuburan bapak sama ibu, walau hanya memberikan Al-Fatihah di hadapan kuburan mereka berdua. Mita gak mau bapak dan ibu sedih di alam sana karena Mita gak datengin kuburan mereka. Ustadz Hambali tersentuh hatinya. Ia tahu Mita memang bukan anak kandungnya, tapi sudah dipastikan hubungan dan ikatan mereka sudah seperti layaknya sebuah keluarga. Baik nak, Pak Le istikharah dulu. Nanti jika sudah bulan dan diizinkan, kita boleh berangkat ke sana. Alhamdulillah, terima kasih Pak Le.
Sama-sama. Ustadz Hambali menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Ia berencana untuk melakukan sholat istikharah dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan juga jalan atas keraguan yang sudah mengakar itu. Selesai wudu, Ustadz Hambali melaksanakan sholat 2 rakaat dan menenangkan semua pikirannya agar bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki dalam memutuskan keputusannya itu. Selesai sholat, Ustadz Hambali berzikir. Ia selalu menyebutkan nama Allah dalam bibirnya. Berkali-kali Ustadz Hambali menyebutkan nama Allah dalam zikirnya agar dirinya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berzikir, Ustadz Hambali mendengar suara langkah kaki dari luaran. Lalu tidak lama kemudian ada seseorang yang sudah berada di belakangnya. Ustadz Hambali tahu ada makhluk lain yang mendatanginya barusan. Ia berencana untuk memberikan sebuah pertanda khusus kepada dirinya terkait keraguan yang memenuhi hati dan pikirannya. Tidak lama kemudian, tepat di belakangnya Ustadz Hambali kembali mendengar suara orang mengucapkan kalimat yang sama seperti apa yang ia ucapkan sekarang. Tubuh Ustadz Hambali merinding seketika di saat lantunan zikir yang berada di belakangnya terus-menerus menggema. Ternyata makhluk gaib yang berada di belakangnya itu ikut berzikir dengannya. Ustadz Hambali terus fokus melafalkan kalimat Allah sampai-sampai ia merasa jika di belakangnya sudah banyak jin muslim yang ikut berzikir kepadanya. Saat pikiran Ustadz Hambali sedang tertuju hanya kepada zikir, tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundaknya sembari mengatakan sesuatu tepat di telinganya. Jangan ragu, ikhlaskan Mita ke desa Ampiri. Seketika Ustadz Hambali langsung membuka kedua matanya. Ia kemudian segera melihat ke arah belakangnya dan ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Namun saat dirinya sedang berzikir, Ustadz Hambali sangat yakin ada banyak jin muslim yang mengikutinya. Mungkin ini petunjuk yang Allah berikan lewat makhluk ciptaannya. Alhamdulillah. Keesokan harinya Ustadz Hambali kembali bersama dengan istri dan 1 orang anaknya mengantarkan Mita ke sebuah terminal yang dekat dengan rumahnya. Mita, ini lokasinya. Nanti kamu harus ke rumah orang yang sudah tertulis di kertas ini. Ingat ya, kamu hanya Pale kasih waktu 1 minggu. Jika lebih dari hari itu, Pale akan menyusul kamu ke sana. Siap Pale, Mita ngerti kok. Mbak Mita jangan lama-lama ya, ucap Afan, anak satu-satunya dari Ustadz Hambali. Salim dulu ke Mbak Mita. Mbak berangkat dulu ya Afan. Hati-hati ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mita segera menaiki bis yang mengarah ke daerah timur. Tampaknya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang lama bagi Mita sendiri. Dalam hatinya ia bersyukur bisa tinggal bersama dengan Ustadz Hambali dan juga keluarganya, karena tanpa sadar Ustadz Hambali telah menanamkan karakter baik yang kuat untuk dirinya sendiri. Selama dalam perjalanan berlangsung, Mita lebih banyak membaca zikir dan sholawat seperti apa yang dipinta oleh Ustadz Hambali. Segala ajaran yang telah diberikan oleh Ustadz Hambali Mita benar-benar lakukan dengan baik agar bisa menjadi pribadi yang baik juga. Singkat perjalanan, Mita dibangunkan oleh kondektur bis karena tertidur lelap akibat jarak perjalanan yang cukup jauh. Dia tidak sadar jika perjalanan sudah hampir sampai. Mbak, turun di mana? Suara dari kondektur bis itu benar-benar menggema hingga membangunkan Mita yang tertidur sedari tadi. Wajar saja perjalanan menuju ke tempat pamannya cukup jauh, apalagi saat itu banyak sekali perbaikan jalan yang berada di sekitar daerah timur. Aku turun di pinggir jembatan itu Mas. Bis pun memperlambat laju kecepatannya. Tampaknya ada juga beberapa penumpang yang ikut turun di tempat yang sama seperti Mita. Kini Mita akan menuju ke tempat desa ayahnya saat dilahirkan yang berada di daerah timur yang kental akan tradisi dan adat istiadat yang masih dipegang erat sampai sekarang. Mita yang turun bersama beberapa penumpang sempat bertanya-tanya tentang lokasi yang ia cari. Tampak juga beberapa tukang becak yang berdatangan untuk menawarkan tumpangan dengan harga yang masih sangat murah. Mbak mau kemana? Anu Pak, sebenarnya rumah paman saya sudah dekat di sekitar desa ini.
Tapi saya nggak tahu betul terkait tempatnya. Mungkin Bapak mengenali lokasinya? Oh begitu, kalau boleh tahu siapa nama pamannya dan sebagai apa di desa tersebut? Mita pun segera mengeluarkan secari kertas yang menjadi sebuah petunjuk dari pamannya yang berada di daerah Jawa Barat tersebut. Desa Ampirin, namanya Pak Hendro, bos beras desa. Pak Hendro? Bapak kenal? Entah mengapa raut wajah dari tukang becak tersebut tampak berubah dengan seketika. Yang awalnya tampak ceria, kini wajahnya berubah menjadi raut wajah penuh ketakutan. Iya mbak, saya kenal. Oh alah, kalau begitu tolong antarkan saya ke tempat Pak Hendro ya. Tukang becak itu hanya mengangguk. Ia pun mempersilahkan kepada Mita untuk menaiki becaknya. Desa Ampiri, desa yang dipenuhi dengan sawah dan rata-rata penduduk di sana memang menjadi seorang petani. Desa ini benar-benar terkenal sangat subur dan penghasil beras tertinggi di wilayah timur. Salah satu paman Mita yang bernama Pak Hendro adalah orang yang terkemuka di desa Ampiri tersebut. Bisa dibilang Pak Hendro merupakan bos beras dan memiliki banyak ladang sawah hingga ditunjuk sebagai koordinator masalah suplai beras ke berbagai tempat yang ada di wilayah Pulau Jawa. Selama dalam perjalanan, Mita melihat sekitar desa yang dipenuhi dengan sawah. Ia juga melihat beberapa petani yang sedang membajak sawah karena masa tanam telah tiba. Wir, sopo gue? Teriak salah seorang petani dari kejauhan saat mendapati Mita sedang menaiki becak miliknya kepada tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir itu. Sedulure Kang Hendro. Mita langsung menatap ke arah petani itu, lalu ia tersenyum sebagai tanda penghormatan kepada petani tersebut. Namun bukannya dibalas dengan senyuman, justru petani itu merasa panik dengan hadirnya Mita yang memasuki desanya. Ia kemudian berlari sembari meneriakkan nama Wir beberapa kali. Wir, tungguin aku belum selesai tanya. Namun tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir itu terus mengayuh becaknya dan berusaha menghindari ajakan komunikasi dari petani tersebut. Pak, kok nggak berhenti dulu? Kasihan itu petaninya ngejar kita sampai susah payah. Biarin aja mbak, di desa ini orangnya kepoan semua. Jadi kalau ada penduduk asing yang masuk ke desa ini pasti diwawancara bisa-bisan. Oh begitu ya. Tukang becak itu terus mempercepat lajunya agar petani yang memanggil namanya bisa tertinggal jauh. Namun dari kejauhan petani itu berteriak dengan kencang. Wir, jangan dibawa ke Kang Hendro. Tiba-tiba ban becak yang ditumpangi oleh Mita oleng dengan sendirinya karena menginjak sesuatu. Mita sempat panik saat becak itu ingin mengarah ke sawah salah satu warga desa. Namun karena sudah berpengalaman, becak tersebut akhirnya bisa dikendalikan dengan baik. Tukang becak itu pun menghentikan becaknya di pinggir jalan. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja dilindas olehnya barusan. Pak, ada apa? Tukang becak itu berjalan perlahan ke sebuah jalanan yang sudah dilewatinya. Ia melihat seekor ular yang tidak terlalu besar sudah mati terlindas akibat laju becaknya tersebut. Mita pun segera turun dari becak tersebut. Ia kemudian melihat tukang becak tersebut dengan mengangkat tubuh ular yang sudah mati. Pak, itu ular? Kode neng, ya udah jelas ini ular. Mita pun mendekati tukang becak tersebut. Ia tidak menyangka jika ada ular yang melintas ke jalanan dan becak yang ditumpanginya melindas ular tersebut hingga mati. Tukang becak tersebut segera membuang ular tersebut ke semak belukar yang berada di pinggiran jalan. Pak, aman kan? Tukang becak tersebut masih melihat seorang petani yang masih mengejarnya. Ia kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya kepada petani tersebut seperti memberi isyarat tertentu. Petani yang berada di kejauhan memberikan jawaban dengan menempelkan tangan kanannya ke kepala sebagai pertanda ada sesuatu yang akan terjadi setelah tukang becak tersebut melindas seekor ular hingga mati. Kataku juga apa, jangan dibawa ke sana. Mita kebingungan sebenarnya apa yang sudah terjadi dan mengapa dirinya tidak mengerti sama sekali terkait apa yang diucapkan oleh petani tersebut kepada tukang becak itu. Pak, ada apa ya? Mbak, boleh saya tanya? Boleh Pak. Sebelum kita lanjut aku mau tanya Mbak, ini saudara aslinya Kang Hendro. Siapa kedua orang tua Mbak?
Mita pun merasa aneh mengapa orang ini sangat ingin tahu terkait dirinya dan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Saya saudara asli Kang Hendro, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Namanya Pak Darmo dan Ibu Asi. Saya tinggal bersama dengan adik bapak yang bernama Ustadz Hambali di Jawa Barat. Kenapa gitu? Tukang becak tersebut menelan ludahnya sendiri. Ia tidak percaya jika Mita benar-benar saudara asli dari Kang Hendro. Pak, tanya Mita sembari mengarahkan tangannya ke wajah tukang becak tersebut. Iya mbak. ada apa? Tukang becak tersebut tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Mita dengan tatapan yang aneh. Pak, ini masih jauh nggak? Iya mbak, bentar lagi kok. Ya ayo berangkat Pak. Akhirnya tukang becak itu membawa Mita menuju ke tempat Pak Hendro. Walaupun dari raut wajahnya masih tersimpan rasa takut yang begitu dalam. Setibanya di dekat rumah Pak Hendro, tukang becak itu menghentikan becaknya. Ia tidak mau maju lebih jauh sampai benar-benar tepat di hadapan rumah Pak Hendro. Mbak, sampai sini aja ya. Iya Pak, ini uangnya. Mbak, Kenapa Pak? jangan kasih tahu ya kalau saya yang anterin mbaknya sampai di sini ya. Kenapa emangnya Pak? Gak apa-apa mbak. Tukang becak tersebut akhirnya pergi meninggalkan Mita sendirian di dekat sebuah pohon yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh dengan rumah Pak Hendro. Perlahan Mita pun melangkah menuju ke rumah Pak Hendro. Dia memberanikan diri untuk ke tempat mamanya hanya untuk mengetahui teka-teki kematian kedua orang tuanya yang sampai detik ini belum diketahui penyebabnya. Assalamualaikum Pak, Bu. Mita datang ke desa Ampiri, desa tempat Bapak lahir. Katanya di situ banyak saudara Bapak. Siapa tahu Mita bisa mengetahui penyebab kematian dari ibu dan juga Bapak. Perlahan Mita pun memberanikan diri untuk menuju ke salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah dari bos beras desa Ampiri atau yang dikenal dengan nama Kang Hendro. Mita mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Assalamualaikum. Mita memperhatikan sekitar rumah pamannya. Tampak dengan jelas raut wajah para warga yang melihat seorang pendatang yang mendatangi desa Ampiri. Mereka seperti tidak menyukai dengan kehadiran Mita. Mita sendiri tidak tahu mengapa raut wajah para warga menampakkan raut wajah yang kurang mengenakan. Tidak berselang lama, pintu terbuka dan keluarlah seorang wanita berusia 18 tahun yang perkiraan umurnya sama seperti dengan Mita. Waalaikumsalam, cari siapa ya Mbak? Mbak, saya cari Pak Hendro. Pak Hendro? Mbak siapanya Pak Hendro ya? Saya saudaranya. Wanita itu hanya tersenyum. Ia kemudian langsung menutup pintu dan menyuruh Mita untuk segera pergi dari rumah. Mbak, jangan ditutup. Saya mesti bertemu dengan Pak Hendro. Wanita tersebut membuka kembali pintunya. Mbak, kalau butuh dana bantuan ke kepala desa saja. Kami sering kok kasih ke sana di tiap bulannya. Maaf Mbak, saya bukannya mau minta bantuan. Saya mau bertemu dengan Pak Hendro. Dia adalah Pak D saya. Tidak lama kemudian orang yang disebut-sebut sebagai Pak Hendro keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke depan rumah. Ada apa dik? Ini Pak, ada perempuan yang ngaku-ngaku sebagai ponakan Bapak. Kamu siapa? Mita langsung mengarahkan tangannya dan menyelami tangan Pak Hendro. Saya Mita Pak, anak dari Pak Darmo dan Ibu Asi. Saya datang ke sini karena pengen ketemu Bapak. Mita, ini kamu? Iya Pak. Astaga, sudah besar sekali kamu nak. Mari masuk. Mita pun segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan anak dari Pak Hendro sendiri yang merasa kebingungan dengan tingkah ayahnya yang tidak jelas sama sekali. Silakan duduk sebentar ya. Bu, ibu. Tidak lama kemudian keluarlah istri dari Pak Hendro. Iya Pak. Ini Mita, bu, anak dari Darmo dan Ase. Ini Mita. Iya Bu, saya Mita. Astaga, kamu sudah besar banget. Kamu sendirian kesininya? Iya Bu, sendirian. Turun di mana? Di jembatan sebelum masuk desa. Masuk desanya jalan kaki. Pakai becak Bu. Istri dari Pak Hendro segera menatap wajah Pak Hendro. Pak. Iya Bu, Bapak paham.
iya Mita, nama aku Gusti. Mita boleh manggil Bude dengan panggilan Bude Gusti? Iya siap Bude Gusti. Nah kalau yang ini anak Bude namanya Dita. Mita langsung mengarahkan senyumannya kepada Dita. Namun Dita yang terlihat sangat cuek benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya tersebut. Dita, gak boleh gitu. Kalau disenyumin balik sama orang, kamu senyum balik biar sopan. Iya Bu. Oh iya, nanti Mita tidurnya sama Dita dulu ya. Besok Mita bisa pakai kamar yang belakang. Iya Bude, terima kasih. Ya udah, Mita langsung istirahat aja ya. Nggih Bude. Dita pun langsung mengantarkan Mita ke kamarnya sembari membawa barang-barang yang tidak sedikit. Dita pun membantu Mita untuk membawa barang-barang tersebut. Tepat di dalam kamar, Mita langsung melihat banyak sekali poster-poster foto model yang disukai oleh Dita. Memang Dita ini anaknya suka style dan bergaya, jadi dia terkadang meniru artis-artis yang sekiranya cantik menurutnya. Mit, kamu kok berani kesini sendirian? Alhamdulillah Mbak, semuanya aman-aman aja karena kebetulan mau syarah sekaligus silaturahmi, jadi semuanya dilancarkan. Oh begitu, ya udah kamu istirahat aja Mit. Nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Iya Mbak. Malam harinya setelah Mita selesai melaksanakan sholat Isya, ia berkeinginan untuk melihat luaran rumah warga. Namun saat dirinya ingin membuka pintu, tiba-tiba Dita melarangnya. Jangan keluar habis Isya Mit. Kenapa emangnya Mbak? Nanti ada lampor. Lampor itu apa? Keranda terbang, kamu gak tahu tentang lampor ya? Di tempatku gak ada soalnya. Dita mendekati Mita yang tengah berdiri di depan pintu. Desa ini masih mempercayai hal-hal mistik, makanya aku sendiri gak betah tinggal di sini. Tapi kalau dibilang aneh juga ada. Tiap malam ada aja kasus orang yang kehilangan. Kata bapak sih gara-gara dibawa lampor. Emang karena apa? Pesugihan? Mita terkejut mendengar jawaban dari Dita yang langsung mengarah kepada pesugihan. Astagfirullah, di desa ini masih banyak yang melakukan pesugihan. Jangan keras-keras. Kenapa emangnya Mbak? Desa ini masih banyak yang melakukan hal semacam itu. Apalagi kamu pendatang, kamu bisa saja dijadikan tumbal. Innalillahi, jangan begitu Mbak. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luaran. Suara apa itu? Dita yang menyadari kalau suara itu adalah suara yang berasal dari lampor, ia pun segera menarik tangan Mita untuk masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah ranjang agar tidak diambil oleh lampor. Kenapa harus mesti sembunyi di bawah ranjang? Orang sini percaya jika ada lampor lewat, kita harus bersembunyi di bawah ranjang agar tidak digondol lampor. Suara lampor masih terdengar jelas, sepertinya lampor tersebut sedang mencari targetnya untuk dijadikan tumbal. Tidak lama kemudian suaranya langsung menghilang. Dita pun langsung menyuruh Mita untuk beristirahat. Syukurlah sudah lewat. Lampornya gak bakal balik lagi. Lampor hanya melewati rumah yang bukan targetnya hanya sekali. Jadi setelah menghilang lampor itu tidak akan kesini lagi. Mita memahami hal itu. Namun yang membuat dirinya tidak habis pikir adalah ternyata desa yang sekarang ia tempati adalah desa yang memiliki mitos yang sangat mengerikan. Dan benar saja, keesokan harinya terdengar rumor yang mengerikan yang beredar sangat cepat di sekitar warga. Ada salah seorang warga yang ditemukan tewas di dekat sungai. Katanya orang tersebut ketika malam hari menghilang secara misterius. Warga percaya bahwa orang itu adalah target dari lampor yang selama ini mengelilingi desa. Setelah diselidiki, ternyata korban yang meninggal dunia akibat digondol lampor adalah tukang becak yang mengantarkan Mita menuju ke rumah Pak Hendro. Para warga tidak menyangka jika orang yang berada di dalam keranda tersebut adalah seorang tukang becak yang bernama Jawir. Dia menjadi korban dari teror lampor yang menyerang desa Ampiri. Wih, wes aku kandhani ora gelem nurut maring aku. Semua orang desa ini sudah paham. Kematian Jawir sendiri ternyata adalah sebab akibat dari apa yang ia lakukan sendiri ini. Bukanlah pertama kali para warga melarang siapapun untuk berkaitan dengan Pak Hendro. Sudah banyak korban yang memang berjatuhan ketika mengantarkan tamu ke depan rumah Pak Hendro, atau sekedar mengantarkannya dan menunjukkan rumah dari Pak Hendro sendiri.
Namun sampai sekarang tidak ada salah seorang warga yang berani menyentuh atau mengusik dari Pak Hendro sendiri. Mereka sangat meyakini jika praktek pesugihan ini telah dilakukan semenjak kedua orang tuanya masih ada. Mereka menyebutnya sebagai lingkar tumbal keluarga Guntoro. Dita memperhatikan Mita yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya. Baru kali ini Dita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang bergema di kamarnya sendiri. Sadaqallahul Adzim. Mita segera menutup Al-Quran kecil yang dibawanya dari pesantren milik Ustadz Hambali. Ia kemudian melepas mukenahnya dan menatap cermin yang ada di hadapannya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Dita tampak asing mendengar doa yang baru saja diucapkan oleh Mita barusan. Pasalnya dia tidak pernah sedikit pun diberitahu terkait oleh kedua orang tuanya terkait doa-doa tersebut. Emang kalau ngaca harus baca doa ya? Iya mbak, supaya kita bersyukur atas wajah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kan kamu cantik. Mbak bisa aja, Mbak Dita juga cantik kok. Dita mendekati Mita yang sedang bercermin. Ia kemudian menatap cermin dan meminta untuk mengajari doa yang baru saja diucapkan oleh Mita. Coba ajari aku doa itu. Boleh. Mita pun mengajari Dita bacaan doa bercermin secara perlahan. Tiba-tiba dari kamar Bude Gusti terdengar suara teriakan yang sangat kencang hingga membuat Dita dan juga Mita kaget saat mendengar teriakan kencang itu. Dita dan Mita segera keluar dari kamarnya, namun ketika mereka keluar dari kamar, Dita dan juga Mita terkejut saat melihat wajah dari Bude Gusti memerah seperti habis terbakar sesuatu. Bu, wajah ibu kenapa? Bude Gusti menatap Mita dengan tatapan yang tajam. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi tatkala Mita mengajari Dita untuk membaca doa ketika menatap cermin. Namun Mita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wajah dari Bude Gusti. Bude Gusti pun kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan rapat dan menguncinya dari dalam. Mita hanya terdiam, ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rasa canggung pun akhirnya muncul. Mita seperti merasa ada sesuatu yang aneh yang berada di dalam rumah yang sekarang ia tinggali. Sore harinya Pak Hendro mengajak Mita untuk menuju ke sebuah tempat yang ada di desanya. Awalnya Pak Hendro ingin mengenalkan Mita dengan saudara yang lainnya. Kamu udah tahu Pak De Anton belum? Belum Pak De, emangnya Pak De Anton itu masih saudara Mita juga Pak De? Saudara kamu banyak di desa ini. Yang di luar kota cuma Pak Le Hambali, sisanya di desa ini semua. Emangnya kakek punya berapa anak Pak De? Kakekmu punya 6 anak. Banyak ya? Pak Hendro hanya terdiam. Ia kemudian melihat seorang pria sedang membungkuk dan berjalan ke arahnya dengan kedua tangan yang berada di belakangnya. Nah itu Pak De Anton. Mita melihat Pak De Anton berjalan ke arahnya dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Pak De Anton juga terkadang menatap sekitarnya seperti sedang memantau sesuatu yang ada di tiap rumah warga. Bagaimana, sudah dapat? Belum. Aku ingin tanya pada Mundro, kamu yang membuat ulah kan? Ulah apa? Aku diam saja. Lah itu siapa anak perempuan ini? Oh ini anaknya Darmo yang diasuh sama Hambali. Mita pun segera mengenalkan diri kepada Pak De Anton. Assalamualaikum Pak De, saya Mita. Mita segera menyelami tangan Pak De Anton, akan tetapi Pak De Anton sendiri hanya menerima jabatan salam dari Mita, tidak untuk menjawab salam yang baru saja diucapkan oleh Mita. Ya sudah, kamu langsung ke rumah, aku masih ada kerjaannya belum selesai. Pak De Anton pun meninggalkan Mita dan juga Pak De Hendro. Ia kembali berjalan dengan kedua tangan yang berada tepat di bagian punggung seperti sedang menggendong sesuatu. Lucu banget ya, ucap Pak De Hendro tatkala memperhatikan bagian belakang tubuh Pak Anton. Apanya yang lucu Pak De? Oh enggak, maksudnya kamu lucu. Mita hanya terdiam. Ia tidak mengerti terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Pak De Hendro kepada dirinya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Pak De Anton untuk bersilaturahmi kepada istri dari Pak De Anton yang bernama Bu Anti. Rumah dari Pak De Anton ternyata tidak terlalu jauh dengan rumah dari Pak De Hendro.
Ada keunikan tersendiri dari rumah yang dibangun oleh Pak De Anton. Warna cat rumahnya sangat variatif dan mengkombinasikan beberapa warna hingga menjadikan rumahnya sangat mencolok dibanding dengan rumah-rumah yang lain. Selain itu juga dari luaran rumah Pak De Anton tampak lebih mewah dan besar dibandingkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Akan tetapi ada keanehan yang memang terlihat jelas di sekitar rumah Pak De Anton. Di beberapa tempat di sekitar rumah tersebut terdapat beberapa gundukan tanah yang di dekatnya tertanam tanaman khusus yang biasanya digunakan untuk pertanda sebagai tempat dikuburnya bayi yang meninggal karena keguguran. Terdapat 4 buah gundukan tanah lengkap dengan tanaman yang menjadi pertanda dari tempat tersebut. Ingin sekali rasanya Mita bertanya kepada Pak De Hendro, namun dia masih belum berani untuk membuka diri terlalu jauh karena dia masih sedikit canggung dengan apa yang akan dilakukannya. Setibanya di depan rumah Bu Anti, Pak Hendro langsung mengetuk rumah Bu Anti. Mbak Anti? Tidak berselang lama, pintu langsung dibuka oleh seorang wanita tua yang bernama Mbak Anti. Hendro, ada apa? Mita terkejut saat melihat tubuh seorang wanita tersebut yang sudah kurus kering seperti orang yang sedang sakit. Badanmu kurusan, Mbak. Kamu tahu kan kenapa badanku seperti ini? Pak Hendro hanya tersenyum. Lagi-lagi hal yang sangat sulit untuk dicerna dalam pikiran Mita terus terjadi. Mungkin hal seperti ini hanya dimengerti oleh Pak Hendro dan juga yang bersangkutan. Namun dilihat dari fisik Bu Anti, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Pasalnya tubuhnya kurus bukan karena tidak diberi makan atau apapun. Ini siapa? Kenalin, Mbak, ini Mita, anak dari almarhum Darmo. Dia datang ke sini untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Namamu bagus, Nak. Matur nuwun, Bu. Silakan masuk. Mita dan Pak Hendro pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah Ibu Anti. Dan memang benar, bagian dalam rumah dari Pak De Anton dan Ibu Anti tampak luar biasa megahnya. Percakapan mereka tidak bertahan lama. Pak Hendro meminta untuk pamit terlebih dahulu karena sebentar lagi waktu surup akan tiba. Dan nunggu Bapak dulu. Tidak usah, Bapak juga lagi sibuk bekerja kan? Pak Hendro hanya tersenyum. Ia tahu betul mengenai pekerjaan dari suami Bu Anti yang memang harus menelusuri tiap rumah warga pada sore hari. Hendro. Pak Hendro hanya terdiam. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Bu Anti terkait pekerjaan suaminya itu. Tolong sadarkan kakakmu. Aku tidak yakin jika dia berani meninggalkan pekerjaannya. Buktinya beberapa saat nanti kau akan menjadi kaya raya lagi kan? Mita hanya menyimak percakapan mereka berdua. Belum jelas apa yang dibicarakan oleh Pak Hendro dan juga Bu Anti. Keduanya seperti membahas hal khusus yang memang Mita sendiri tidak mengetahuinya. Akhirnya, Pak Hendro pun segera pamit pulang dan meninggalkan Bu Anti karena sebentar lagi waktu gelap akan tiba. Di pertengahan perjalanan, Pak Hendro menemui Pak De Anton yang berjalan dengan sempoyongan. Pak De itu Pak De Anton kan? Biarkan saja, tubuhnya memang seperti itu jika sehabis kerja. Bekerja? Kerja apa memang? Nanti juga kamu tahu. Pak Hendro membiarkan Pak De Anton yang melewatinya. Mita yang melihat tubuh Pak De sempoyongan merasa kasihan. Ia juga sempat berpikir apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Pak De Anton seberat itu. Namun semuanya berubah. Keesokan harinya hal yang terduga terjadi pada Pak De Anton. Ia berhasil mendapatkan target yang ia inginkan. Hal yang sudah terjadi pun akhirnya berubah dengan pesat setelah Mita berkunjung ke rumah Pak De Anton. Rumah dari Pak De Anton kedatangan banyak sekali orang-orang yang mengantarkan barang-barang yang dibelinya dari kota. Dimulai dari 1 unit motor, kulkas, dan bahkan rumah dari Pak De Anton ingin direnovasi agar terlihat lebih mewah. Padahal dari banyaknya rumah di sekitar desa Ampiri, rumah dari Pak De Anton lah yang menjadi pusat perhatian para warga. Kehidupan Pak De Anton berubah total semenjak dirinya sering mengelilingi rumah warga tiap waktu sore. Sebenarnya istri dari Pak De Anton sendiri telah mengingatkan terkait resiko yang ia lakukan, namun Pak De Anton tetap cuek. Ia bahkan tidak memperdulikan istri maupun saudaranya sendiri seperti Pak Hendro dan yang lainnya.
Ditambah lagi hal-hal yang memang dia inginkan sudah terwujud semenjak dirinya mendapatkan target yang sesuai dia inginkan. Segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Pak Deanto bahkan memberanikan diri untuk berkata sombong di hadapan Pak Hendro karena pencapaiannya tersebut. Aku sudah bisa menyaingimu, Dro. Pak Hendro hanya tersenyum. Ia tahu kekayaan yang dimiliki oleh Pak Deanto hanyalah kekayaan yang bersifat sesaat dan titipan. Tidak mungkin hal tersebut akan berjalan dengan sempurna dan kekal abadi selamanya. Hingga akhirnya tepat di sore hari saat dimana Pak Deanto sedang berkeliling di sekitar rumah warga, Mita melihat ada seorang anak kecil dengan memiliki tubuh yang berbeda seperti biasanya. Lalu telinga dari anak kecil yang tengah digendong oleh Pak Deanto benar-benar panjang dan tidak umum bentuknya. Mita yang melihat hal tersebut langsung menuju ke arah kamar Dita. Dit, ada manusia aneh. Manusia aneh? Ya, ada anak kecil tapi telinganya panjang gitu. Dita hanya terdiam. Ia tahu apa yang dilihat oleh Mita bukan seorang manusia. Dita pun langsung keluar dari kamarnya dan ingin melihat dengan jelas terkait sosok anak kecil aneh yang baru saja dikatakan oleh Mita kepadanya. Saat dimana mereka berdua ingin melihat anak kecil misterius tersebut, tiba-tiba Pak Anto langsung menghilang dengan seketika. Percaya atau tidak percaya, Pak Deanto dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Deanto tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya satu, yaitu tuyul itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si tuyul harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan Pak Deanto memiliki seorang istri bernama Bu Anti. Pak Deanto pun menjadikan Bu Anti sebagai wadah dari tuyul itu sendiri. Hingga akhirnya Bu Anti merasakan hal yang selama ini ia takutkan. Hampir setiap malam ia selalu mengeluh karena payudaranya seperti diremas-remas sesuatu. Bu Anti kira itu adalah tindakan suaminya yang ingin melakukan hubungan suami istri. Namun keanehan itu terjadi ketika muncul bekas gigitan di ujung payudara Bu Anti. Pak Deanto mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu setiap hari. Selain itu muncul bekas luka aneh dan sedikit membengkak di area puting susu milik Bu Anti. Pak Deanto merahasiakan hal itu kepada istrinya karena dia tidak mau usahanya menjadi sia-sia ketika memberitahu kepada istrinya yang ternyata istrinya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, semenjak Pak Deanto melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya Pak Deanto sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Ia seringkali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, ia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Dari situlah Pak Deanto akan mengincar target dengan panen terbanyak. Setelah Pak Deanto berkeliling ke tiap rumah-rumah, ia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Bapak Dirham. Pak Dirham pernah mendapati Pak Deanto main ke rumahnya pada sore hari. Awalnya Pak Dirham mengira Pak Deanto hanya sekedar main, namun ternyata anak dari Pak Dirham bernama Bagus melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak Deanto. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah biasa saja. Namun ketika malam hari dengan sekejap seluruh harta benda istrinya yaitu Ibu Tuti menghilang dengan seketika. Perhiasan dengan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari Ibu Tuti. Atas kejadian tersebut, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya para warga menelusuri keluarga Pak Deanto. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak Deanto yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak Deanto. Mereka menuntut kepada Pak Deanto bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Ibu Tuti. Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak Deanto memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindar dari kejaran warga. Bu, kamu pakai mantel yang besar ya jika warga berdatangan. Kenapa memangnya, Pak? Udah pakai saja. Akhirnya Bu Anti pun menggunakan mantel besar yang dia miliki. Tepat setelah Bu Anti menggunakan mantel besar itu,
Seluruh warga berdatangan. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas hilangnya uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Ibu Tuti. Warga yang emosi terlebih dahulu langsung meminta kepada yang lainnya untuk segera membakar rumah Pak Deanto. Bakar rumahnya, bakar! Kampung ini harus bersih dari pesugihan. Namun sebelum para warga membakar rumah, akhirnya Pak Deanto dan Bu Anti pun keluar. Mereka terkejut ketika banyak warga mengangkat arit, golok, dan obor untuk mengepung keduanya. Ada apa ini? Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua melakukan pesugihan kan? Apa buktinya? Dibawalah Bagus anak Pak Dirham untuk mencari tuyul itu. Pak Dirham akhirnya menyuruh Bagus untuk mencari tuyul yang dimaksud itu. Nah, coba kamu cari adakah tuyulnya. Akhirnya Bagus pun dipersilahkan untuk masuk ke seluruh ruangan rumah. Namun ketika dia mengecek ke seluruh ruangan, Bagus tidak menemukan tuyul tersebut. Adakah tuyulnya? Gak ada, Pak. Para warga pun mulai kebingungan. Mereka saling bertanya-tanya bagaimana bisa Bagus salah melihat tuyul tersebut. Gak ada bukti kan? Bu Anti menarik baju Pak Deanto dan mengatakan hal yang mengejutkan. Pak payudaraku sakit. Tahan sedikit, tunggu warga bubar. Ternyata Pak Deanto menyuruh Bu Anti menggunakan mantel yang besar adalah untuk menutupi si tuyul dari pandangan Bagus. Akan tetapi, tuyul yang disembunyikan di dalam mantel tersebut malah menggigit puting payudara dari Bu Anti. Dan untungnya bersamaan dengan itu para warga pun membubarkan diri. Rencana Pak Deanto berhasil dengan mulus. Namun setelah kejadian itu, istrinya sakit tidak jelas. Sudah diperiksa kemana-mana, tetap saja tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Alhasil, ia pun meminta bantuan kepada Pak Hendro terkait dengan solusi yang harus ia lakukan agar istrinya bisa sembuh kembali. Malam itu juga, Pak Deanto mendatangi rumah Pak Hendro. Kebetulan rumor tentang Pak Anto melakukan sebuah pesugihan telah tersebar luas. Untuk menutupi itu semua, ia berlindung kepada Pak Hendro agar diberikan pertolongan dari apa yang sudah ia lakukan dan meminta kepada Pak Hendro untuk menyembuhkan istrinya. Dro, aku minta bantuanmu. Bukankah kau sudah lupa semenjak kau menjadi kaya raya kau tidak ingat kepadaku? Kali ini aku meminta bantuan padamu. Baiklah, aku akan membebaskan penderitaanmu dan juga penderitaan istrimu. Pak Hendro pun meminta kepada Pak Deanto untuk meminum cairan yang sudah ia sediakan. Minum ini, habiskan. Ini, kau ingin selamat. Tapi jika aku meminum ini, bukankah nantinya aku yang lebih tahu darimu? Pak Deanto sendiri merasa tidak ada jalan satu-satunya selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Hendro kepadanya. Namun ternyata semua itu sudah direncanakan dalam-dalam oleh Pak Hendro. Ia tidak ingin jika ada salah seorang dari keluarganya yang mampu menyaingi kekayaannya, terlebih orang terdekatnya sendiri. Karena itulah, ia ingin menjadikan Pak Deanto dan juga istrinya sebagai tumbal dari peliharaannya yang biasa diberikan tiap Rabu Kliwon. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang tidak terduga terjadi. Lagi-lagi suara pengumuman akan kematian warga digaungkan di musola terdekat. Meninggalnya Pak Deanto dan juga Bu Anti ini membuat kejutan yang luar biasa bagi para warga sekitar. Pasalnya setelah jasad dari Pak Deanto dan juga Bu Anti dikuburkan, rumah mereka terbakar dengan sendirinya. Mita yang mendapati hal-hal aneh di desa Ampiri pun hanya terdiam. Ia bahkan merasa tidak betah karena ada dua jenis kematian yang meninggal dengan cara tidak wajar. Pak Hendro yang melihat Mita sedang termenung, ia kemudian mendekatinya dan mengatakan sesuatu kepada Mita. Dahulu ada juga orang yang ingin selamat, namun dia lebih dulu sekarat. Maksud Pak Hendro? Kamu anak yang selamat dari itu, tapi tidak untuk kedua orang tuamu. Mita yang masih belum menyadari akan perkataan Pak Hendro kepadanya, dari wajah Pak Hendro sendiri muncul kecurigaan yang mendalam bagi Mita. Ia masih belum paham mengapa kematian dari saudaranya sendiri seperti tidak menambahkan wajah kesedihan atau sebagainya. Kematian dari Pak Anto dan juga Ibu Anti yang dinilai sangat aneh ini membuat Mita semakin hati-hati terkait apapun yang memang belum diketahui di desa tempat dirinya berada.
Sudah 4 hari dirinya berada di desa tersebut, berarti waktu liburnya hanya tersisa 3 hari saja. Ini sangat aneh. Waktu berjalan dengan sangat cepat, sudah 2 kematian yang bersifat sangat janggal di desa Ampiri. Para warga yang biasanya sering keluar ketika di sore hari, sekarang tidak ada satupun warga yang berani untuk keluar ketika waktu gelap akan tiba. Mereka lebih memilih untuk mengaji di rumahnya masing-masing agar terhindar dari gangguan yang sama seperti yang sudah terjadi di desa ini. Hari itu rumah Pak Hendro kedatangan seorang wanita tua yang menggunakan pakaian serba hitam. Mita pikir wanita tersebut baru saja pulang melayat. Mana Hendro? Tanya wanita tua itu dengan nada yang kencang dan tegas. Mita yang mendapatkan gertakan semacam itu langsung masuk ke kamar dan memberitahu hal ini kepada Dita. Dit, ada tamu tuh. Siapa? Gak tahu, katanya nyariin bapak kamu. Dita akhirnya keluar dari kamar dengan tujuan menemui tamu yang dimaksud oleh Mita. Bude sendirian aja. Mana bapakmu? Bapak biasanya lagi ke balai desa bareng ibu, Bude. Tapi sebentar lagi datang kok. Tunggu sebentar ya, Bude. Dita pamit izin ke belakang untuk mengambilkan minum dan cemilan untuk wanita yang disebut Bude tersebut. Wanita itu hanya terdiam sembari merogoh-rogoh tasnya yang sedari tadi berada di bagian pahanya. Mita yang memperhatikan wanita tua itu sempat merasakan ketakutan dengan ekspresi wajah dan gelagat seperti wanita yang menyeramkan. Perlahan wanita tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan rokok dan korek dari dalam tasnya. Ia kemudian membakar secara terang-terangan rokok tersebut di depan Mita. Apa kamu lihat-lihat? Enggak, Bu, saya cuma kaget aja. Kaget kenapa? Memangnya perempuan boleh merokok ya? Wanita itu hanya tertawa kegirangan di saat mendengar kalimat polos yang baru saja dilontarkan oleh Mita kepada dirinya. Siapa namamu, Nak? Namaku Mita, Bu. Mita? Wanita itu meletakkan rokoknya di atas asbak yang sudah disediakan di meja. Perlahan tatapan wajahnya berubah sangat drastis. Ia tersenyum lebar dan... Bu, ibu kenapa? Gak apa-apa, namamu cantik sayang. Tidak lama kemudian Dita kembali datang sembari membawakan minuman dan beberapa cemilan. Bersamaan dengan itu juga Pak Hendro dan juga Bude Gusti datang sembari membawa plastik hitam yang berukuran sedang. Lomba ada di sini. Hari ini kamu cair, Hendro? Ya, ini yang kemarin. Mita dan Dita hanya terdiam. Mereka berdua tidak mengerti pembahasan dari topik khusus yang dibicarakan oleh para orang tua. Oh ya, kenalin, dia Mita, anak dari almarhum Darmo dan Ibu Aze. Aku sudah tahu itu. Baguslah kalau sudah tahu. Bude Gusti yang sedang membawa plastik hitam berukuran sedang langsung meminta izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, ada perlu apa Mbak Nana datang ke sini? Kau pasti tahu maksud dan tujuanku datang ke tempat ini. Apa karena ada sesuatu yang membuatmu pura-pura tidak tahu? Pak Hendro segera menatap Dita dan Mita. Mungkin tatapan dari Pak Hendro seperti memberi tanda bahwa akan ada percakapan serius di antara keduanya. Oh iya, Bude, aku sama Mita mau masuk ke dalam kamar dulu ya. Mbak Nana hanya tersenyum terlebih lagi kepada Mita. Ia seperti sangat menyayangi keberadaan Mita yang berada di rumah Pak Hendro. Di dalam kamar, Mita langsung menarik tangan Dita. Ia sempat ingin menanyakan sesuatu terkait wanita tersebut. Dit, Mbak Nana itu siapa? Oh iya, kamu belum tahu Bude Nana? Emang siapa? Dia anak pertama dari keluarga Guntoro, Mbah kita. Beliau sendiri bisa disebut sebagai orang tertua dari keluarga Guntoro. Sebenarnya bapakku juga belum kasih tahu sih secara pasti terkait Mbah Guntoro. Tapi yang warga sini ceritakan keluarga dari Mbah Guntoro itu semuanya kaya raya. Mita baru tahu jika nama kakeknya itu adalah Mbah Guntoro. Selama ini dia belum pernah diceritakan oleh Ustadz Hambali terkait kakeknya sendiri. Emangnya selama kamu tinggal di sana kamu belum dikasih tahu tentang Simbah? Aku nggak dikasih tahu apa-apa, Dit. Waduh, rugi banget. Untungnya kamu main ke sini. Coba kalau enggak, kamu bisa seumur hidup nggak tahu siapa keluarga kamu. Mita hanya mengangguk paham. Dia sebenarnya ingin tahu tentang motif di balik Ustadz Hambali menyembunyikan tentang keluarganya sendiri.
baik kepada saudara-saudaranya yang ada di desa Ampiri ataupun memang yang berkaitan dengan sebuah keluarga yang bernama keluarga Guntoro. Sementara itu, di luar kamar, Pak Hendro masih berbincang-bincang dengan Mbak Nana yang tampaknya sedang membahas sesuatu yang sangat serius. Kamu sudah kelewatan batas, Ndro. Andre itu saudaramu sendiri. Aku tahu itu, Mbak. Tapi dia telah melakukan hal yang fatal. Dia secara terang-terangan melakukan hal itu kepada seluruh warga desa Ampiri. Itu bukan urusanmu. Dirimu sudah mendapatkan 3 orang sekaligus. Jika itu terus dilakukan, maka dirimu yang akan hancur duluan. Pak Hendro hanya terdiam, tangannya perlahan menggenggam kencang. Ingin rasanya ia menyumpal mulut wanita tua bangka itu dengan satu bogeman. Namun dia tahu wanita tua yang berada di hadapannya sangat berbeda daripada saudara-saudaranya yang lain. Aku sudahi pertemuan kali ini. Ingat, jangan gegabah, aku akan terus memantaumu. Mbak Nana pun langsung bangkit dari duduknya. Namun sebelum Mbak Nana pergi, Pak Hendro mengucapkan kalimat yang membuat Mbak Nana semakin panas di buahnya. Siapakah yang akan gegabah duluan, Mbak? Aku atau dirimu kelak? Mbak Nana tersenyum mendengar penuturan tersebut. Dirinya merasa mendapatkan sebuah peringatan keras dari adiknya tersebut. Kau menantangku, bocah. Kita lihat siapa yang akan jatuh terlebih dahulu. Mbak Nana mendekati Pak Hendro. Ia kemudian mengepuskan rokoknya dan menyemburkan asap rokok tersebut tepat di hadapan Pak Hendro. Dirimu yang sekarang dengan kekayaanmu ini belum ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku bisa mendapatkan puluhan tumbal dalam waktu 1 hari saja. Apakah dirimu mampu melakukan hal yang sama? Pak Hendro hanya tersenyum. Ia kemudian memanggil anaknya dan juga Mita. Mita kemari, nak. Mbak Nana langsung mundur beberapa langkah. Ia sedikit khawatir jika ucapannya yang baru saja diucapkan terdengar oleh Dita dan juga Mita. Ada apa, Pak? Budi Nana mau pulang. Kalian salim dulu. Dita dan Mita pun langsung meraih tangan Mbak Nana. Dita yang mengawali untuk menyalami tangan Mbak Nana merasa tidak ada yang aneh dengan tangan Budi Nana. Hanya saja ia mencium rokok dari tangan Mbak Nana. Setelah Dita menyalami tangan Budi Nana, kini giliran Mita yang menyalami tangan Budi Nana. Akan tetapi Pak Hendro langsung berdiri tepat di belakang Mita. Mita, Pak, dia izin menutup matamu ya. Pak Hendro menutup mata Mita dengan kedua tangannya. Raut wajah Mbak Nana langsung berubah tatkala tangan Mita menyentuh tangannya. Apa yang ingin kau lakukan, Hendro? Pak Hendro hanya tersenyum. Tidak lama kemudian Mbak Nana merasa ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Pak Hendro kepada dirinya. Mita, apa yang kamu rasakan? Tangan Mbak Nana kok berbulu? Mbak Nana langsung menarik tangannya dan melepas tangan Mita dengan cepat. Loh, kok dilepas? Pak Hendro tersenyum mendengar penuturan dari Mbak Mita. Perlahan Pak Hendro melepaskan kedua tangannya dan meminta Mita untuk menatap wajah Mbak Nana. Sekarang coba lihat wajah budimu yang cantik itu, Mita. Mita pun langsung membuka kedua matanya dan melihat wajah Mbak Nana dengan perlahan. Apa yang kamu lihat? Mita yang melihat wajah Mbak Nana langsung berteriak histeris. Monyet. Mbak Nana langsung pergi meninggalkan Pak Hendro dan yang lainnya dengan wajah penuh amarah. Kali ini dia benar-benar dipermalukan oleh adiknya sendiri. Semenjak terbongkarnya sisi tersembunyi dari Mbak Nana, Mita hanya berdiam diri di dalam kamar bersama dengan Dita. Ia sendiri merasa tidak nyaman dengan hal-hal aneh yang terus terjadi di desa Ampiri. Sembari menenangkan diri, Mita selalu membaca Al-Quran kecilnya. Ia terus-menerus membacakan Al-Quran hingga menemukan salah satu ayat suci yang membuat air matanya berderai deras turun dari kedua matanya. Lalu mereka berkata kepada Allah, "Kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dita hanya memperhatikan Mita dari kasurnya. Ia sendiri sempat merasa kasihan dengan keadaan sepupunya itu. Paling tidak terkait apa yang baru saja terjadi, Dita bisa menenangkan Mita dengan berbagai cara. Namun ternyata kunci ketenangan yang dibangun dalam diri Mita sendiri hanyalah dengan cara membaca Al-Quran dan meresapinya dalam hati.
Setiap ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mita, hati Dita menjadi bergetar, tubuhnya juga merinding seketika tatkala bunyi lantunan ayat suci Al-Quran itu digemakan di kamarnya. Selesai membaca Al-Quran, Dita mendekati Mita yang masih mendekap Al-Quran di dadanya. Mita tidak henti-hentinya berdoa untuk perlindungan dirinya dan juga orang-orang terdekatnya. Dita menepuk pundak Mita seraya berkata, Mit, kamu gak apa-apa kan? Mita hanya terdiam, ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tatkala Mita merasa dirinya diambang penuh dengan ketakutan. Mita, kamu istirahat aja ya, udah malam, kamu dari tadi baca Al-Quran terus. Ya emang bagus sih, cuma kalau sampai buat badan kamu sakit, itu malah gak bagus, Mit. Tidak berselang lama, Mita menggerakkan bahunya, ia kemudian membalikkan badannya dan menatap wajah Dita. Aku gak apa-apa, Dit. Aku memang suka baca Al-Quran saat aku sedih. Aku hanya bisa bercerita pada Tuhan. Aku tidak memiliki kedua orang tua sepertimu. Karena itu aku hanya bisa mencurahkan rasa takut dan kegelisahanku kepada Tuhan. Hati Dita langsung tersentuh mendengar kalimat tersebut. Ia tidak menyangka sepupunya ini benar-benar sangat cinta kepada agamanya sendiri. Berbeda dengan dirinya yang terkadang masih belum bisa patuh terhadap ajaran agamanya sendiri. Mita akhirnya bangkit dari duduknya yang meletakkan Al-Quran ke tempat semula, lalu membereskan sajadah dan juga merapikan mukena yang dikenakannya. Gerak-gerik Mita seperti orang yang berada dalam kondisi penuh dengan kebimbangan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dengan berbagai macam hal yang baru saja ia ketahui. Bermacam-macam keanehan selama dirinya berada di tempat tersebut selalu bermunculan secara satu persatu. Dit, boleh aku tanya sesuatu? Boleh, Mit. Kamu mau nanya apa? Mita pun menghampiri Dita. Kali ini Mita benar-benar serius dan ingin mengetahui secara mendalam terkait keluarganya di masa lalu. Apakah keluarga kita keluarga yang mengabdi kepada pesugihan? Dita hanya terdiam, ia sendiri belum mengetahui terkait seluk-beluk dari keluarganya, terlebih lagi hal-hal yang baru ia ketahui. Aku tidak tahu menahu soal itu, tapi aku pernah mendapatkan hal yang kurang mengenakan ketika aku sekolah dulu. Apa itu? Intimidasi. Kenapa? Orang-orang bilang keluargaku melakukan pesugihan, namun bukan hanya itu saja. Ada beberapa warga juga yang mengatakan jika keluarga dari Mbah dulunya melakukan pesugihan dan korbannya adalah keluarganya sendiri. Mita masih menyimak penjelasan dari Dita terkait dari pesugihan yang dilakukan oleh keluarga mbahnya itu. Mungkin itu adalah alasan utama dari Ustadz Hambali agar tidak menyuruh Mita untuk mendatangi desa Ampiri. Sebenarnya kejadian ini bukan hal yang umum, Mit, tapi entah mengapa semenjak kamu mendatangi desa ini, teror-teror dari pesugihan itu bermunculan kembali. Tapi kemarin sebelum Pak Deanto meninggal dunia, aku sempat melihat wajahnya juga berubah seperti bukan wajah Pak Deanto. Maksud kamu, wajah Pak Deanto mirip seperti tuyul. Lalu aku baru saja melihat hal yang sama seperti apa yang aku lihat dari wajah Bude Nana yang berubah menjadi monyet. Apakah perubahan itu mengartikan sebagai pesugihan yang sedang ia lakukan?